24 jam hari ini, PT Waskita Sriwijaya Tol bakal menutup gerbang tol Jakabaring saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Penutupan yang dilakukan mulai tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 ini sebagai uji coba dibukanya gerbang tol Keramasan. PT Waskita Sriwijaya Tol bakal melakukan uji coba tol Kayu Agung Palembang Betung dengan membuka gerbang tol Keramasan selama libur Natal dan Tahun Baru 2021. Akibat dari pengoperasian ini, perusahaan milik negara tersebut akan menutup gerbang tol Jakabaring mulai tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Dikutip dari akun Instagram waskita.sriwijaya.tol, penutupan gerbang tol Jakabaring yang dilakukan PT Waskita Sriwijaya Tol untuk mengoperasikan secara fungsional saat libur Natal dan Tahun Baru. Gerbang tol Jakabaring akan kembali dibuka pada tanggal 5 Januari 2021, sementara gerbang tol Keramasan kembali ditutup. Dari akun itu juga dijelaskan jika panjang tol Kayu Agung Palembang melalui gerbang Keramasan sepanjang 29,39 km. Jarak tempuh jalan tol melalui gerbang tol Keramasan lebih singkat dibanding gerbang tol Jakabaring dengan panjang 37,5 km. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam palfresh.com. Pemirsa, ditetapkannya Palembang kembali masuk zona merah COVID-19 membuat Dinas Pendidikan Kota Palembang terpaksa menunda keputusan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari 2021. Soalnya dikhawatirkan akan muncul klaster-klaster baru di lingkungan sekolah. Kota Palembang saat ini masuk kembali dalam zona merah COVID-19. Artinya tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Palembang dikategorikan tinggi. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto menegaskan pihaknya perlu mengkaji ulang kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari 2021. Zulinto mengaku belum dapat memastikan kapan sekolah kembali dibuka, soalnya dikhawatirkan akan muncul klaster-klaster baru di lingkungan sekolah terkait kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan karena Palembang saat ini masih berada dalam zona merah. Meski menurut Zulinto, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, namun keadaan yang terjadi menjadi acuan institusi pendidikan dan pemerintah daerah untuk membuat aturan bijak. Bagaimanapun kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemda nantinya, Zulinto tetap menghimbau agar seluruh elemen masyarakat di Palembang bisa selalu mematuhi protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Sebab dengan diterapkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membiasakan pola hidup bersih, menurut Zulinto setidaknya kita sudah berusaha mencegah COVID-19. Menurut Zulinto, jika KBM mulai dilakukan tatap muka pada tahun depan, pihaknya bersama instansi terkait telah merencanakan sistem pembelajaran yang aman bagi semua orang di lingkungan sekolah seperti guru, murid, dan sejumlah karyawan administrasi. Reporter Dian Cahyani, palfresh.com. Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan dan menekan penyebaran COVID-19 di Kota Palembang, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa bersama Satgas COVID-19 Kota Palembang melakukan razia penegakan disiplin protokes ke sejumlah tempat hiburan dan rumah makan di Palembang belum lama ini. Dalam razia itu masih ditemukan warga Palembang yang tidak menjalankan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Bersama tim Satuan Tugas Gugus Tugas COVID-19 Kota Palembang, Sekda Kota Ratu Dewa memasuki satu demi satu tempat pelayanan umum seperti rumah makan, hotel, dan kafe yang dituju dalam razia penegakan protokol kesehatan tersebut. Saat itu, Sekda tak segan-segan menegur karyawan atau pelanggan tempat tersebut yang kedapatan tidak memakai masker atau menjaga jarak. Menurut Sekda, razia penegakan disiplin protokol kesehatan yang digencarkan tersebut juga karena Kota Palembang kembali ditetapkan masuk dalam zona merah penyebaran virus corona. Sekda juga minta agar warga Kota Palembang dapat disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Tujuan kami dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan, kami dari Satuan Tugas Gugus Tugas Kota Palembang dalam kesempatan ini sekali lagi menghimbau kepada warga Kota Palembang
karena Palembang sekarang ditetapkan oleh BNPB Pusat sebagai zona merah. Maka dari itu, mohon bantuan, mohon dukungan, mohon kerjasamanya supaya warga kita pemerintah Kota Palembang terbebas dari COVID-19. Reporter dan juru kamera tim media Sekda Kota Palembang. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Diduga akibat sopir ngantuk, 2 truk saling seruduk di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Jumat kemarin. Dalam kejadian itu, 1 kernet truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Suara tabrakan keras mengagetkan warga yang tinggal di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Jumat kemarin, sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saat 2 truk Colt diesel bertabrakan ala adu kambing. Truk Colt warna kuning Nopol BH8087DU bermuatan kentang yang berasal dari Jambi saling bertabrakan dengan truk Colt Nopol BG8710EG membawa karet dari arah Lubuk Linggau. Tabrakan itu mengakibatkan 1 kernet truk tewas di tempat, sementara 3 orang terdiri dari pengemudi dan kernet truk dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Rupit karena menderita luka-luka. Menurut Epi, warga sekitar lokasi kejadian, suara dentuman keras mengagetkan dia dan keluarga di pagi hari kejadian. Saat dia keluar rumah, mendapati 2 mobil truk bertabrakan di depan rumahnya dengan kondisi 1 terbalik dan satunya hancur di bagian kepala. Kejadian itu dari mobil karet dari arah Linggau, terus yang mobil kentang dari arah itu Padang. Jadi terdengarlah suara benturan. Terlalu kencang kan, jadi kita berlari lah dari bawah tuh berlari nengok kejadiannya sudah sudah hancur semua. Pas kami lihat ternyata ada korban, 1 meninggal dunia kena yang dari mobil karet. Kalau yang mobil kentang alhamdulillah selamat semua. Terus tidak lama kejadian kan kita tidak berani nak ngangkatnya, nak jengok segala macam kan kita tidak berani. Jadi tidak lama kita telepon polisi. Pas polisi datang udah dievakuasi semua sampai selesai. Sementara Kasat Lantas Polres Muratara, AKP Muhammad Sadeli menegaskan semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan barang bukti diamankan ke Mapolres Muratara. Terjadi kecelakaan antara truk BA 9087 dengan BG 9087 juga. Untuk korban sementara ini 1 meninggal dunia, 2 luka, dan untuk korban luka sudah dibawa ke rumah sakit. Semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian barang bukti kita evakuasi ke Mapolres. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.